Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Saputra. Saya akan berstorytelling tentang buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Xiao. Dalam buku ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih yang mana pada usia 21 tahun ia telah menaklukkan sebuah negara terkuat pada masanya, yaitu Konstantinopel. Diawali yang mana nama kota ini disebutkan oleh Rasulullah SAW akan ditaklukkan oleh kaum muslim pada tahun 825 sebelum masanya Muhammad Al-Fatih. Jauh sebelum masa Muhammad Al-Fatih, yaitu pada saat masa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, saat itu dunia hanya terbagi menjadi dua, yaitu Timur, Persia, dan Barat, Romawi. Dan Nabi Muhammad SAW memulai untuk membangun peradaban dari nol serta menyatukan suku-suku Arab di Jazirah Arab yang terpecah belah dalam Islam. Tetapi hal ini saat itu tidak dipandang oleh Persia dan Romawi, karena di Jazirah Arab sama sekali tidak ada sumber daya dan dipandang tidak ada sesuatu yang penting, sehingga dibiarkan begitu saja. Romawi adalah sebuah negara dengan ibu kotanya adalah Roma pada saat itu. Romawi ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat, penguasanya itu orang-orang Latin, nama agamanya itu Kristen Katolik, ibu kotanya adalah Roma. Dan Romawi Timur, penguasanya orang-orang Yunani, nama agamanya yaitu Kristen Ortodoks, ibu kotanya Konstantinopel. Baiklah, selanjutnya pada zaman tersebut peradaban terbesar dan pusat dunia itu berada di Konstantinopel, dikarenakan Konstantinopel itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Konstantinopel merupakan kota yang paling penting, kuat dan indah pada masanya, di mana Konstantinopel juga merupakan pusat perdagangan dunia. Dan tentu saja hal ini dikarenakan terdapat bangunan yang paling besar dan mewah yang saat itu Hagia Sophia, yang merupakan pusat dari agama Kristen Ortodoks. Pada zamannya, Persia dan Romawi zaman dahulu kerap kali berperang, yang mana untuk memperebutkan kekuasaan dan memperebutkan siapa yang dikatakan sebagai penguasa dunia pada saat itu. Di akhir peperangan yang berkepanjangan ini, maka dimenangkan oleh orang-orang Romawi, yang mana dikarenakan muncul seorang pahlawan, seorang kaisar yang memimpin pasukannya yang berhasil mengalahkan pasukan Persia, merebut kembali memperebut wilayah-wilayah dari Persia serta merebut kembali salib suci. Kemudian ia mengarak salib suci ini dari tempat direbutnya hingga sampai ke kota Yerusalem dan dikembalikan ke gereja Makam Kudus. Kaisar ini itu bernama Heraklius. Pada saat jaya-jayanya ini, pada tahun 629 setelah ia mengembalikan salib suci ini, maka dikisahkan ia menerima surat dari Nabi Muhammad SAW. Dan pada tahun 629 itu Nabi Muhammad SAW banyak mengirim surat kepada petinggi-petinggi dunia, di mana Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Konstantinopel merupakan sebuah kota yang dijanjikan kepada kaum muslimin oleh Rasulullah SAW. Dan bagi kaum muslim, nama Konstantinopel berarti kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam bicara mereka, kabar gembira tentang peristiwa yang akan terjadi. Bicara ini berupa peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Pertama kali yang ingin mewujudkan bicara atau janji Nabi Muhammad SAW ini adalah Yazid bin Muawiyah pada tahun 669. Inilah ekspedisi pertama ke Konstantinopel. Ia membawa pasukan yang besar dan termasuk di dalamnya adalah Abu Ayyub Al-Ansori, seorang sahabat dekat Rasulullah SAW. Ekspedisi ini tentu saja mengalami kekalahan dikarenakan
tidak adanya persiapan. Beberapa tahun kemudian dengan maksud yang sama, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mengepung Konstantinopel untuk kali kedua melalui saudaranya Maslama bin Abdul Malik di tahun 717 hingga 718, di mana ia membawa sekitar 8.000 pasukan muslim di hadapan benteng Konstantinopel dan 1.800 kapal dengan 180.000 awaknya mengepung Konstantinopel dari jalur Laut Marmara. Ekspedisi ini mengalami kegagalan dikarenakan tidak memperhitungkan cuaca ekstrem yang mana selama 100 hari salju turun serta kaum muslim tidak berpengalaman dalam kondisi bersalju. Dan banyak juga wabah penyakit yang terjadi terhadap pasukan muslim itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan kota Konstantinopel merupakan kota yang terkuat pada saat itu, sehingga dijuluki kota the city with perfect defense. Selain itu juga dikarenakan posisi Konstantinopel berada di posisi yang strategis, yaitu posisinya itu di tengah dunia di antara benua Asia dan Eropa, dan di antara lautan benua Asia dan Eropa. Kegagalan ini merupakan sebuah makna lain bagi kaum muslim setelahnya, sebuah pijakan besar untuk menancapkan bendera Islam di puncak tertinggi Konstantinopel. Semua itu hanya anak tangga menuju hadiah utama, yaitu Konstantinopel. Adapun setelah beberapa hal terjadi, jauh di sebelah timur terdapat kaum yang kelak akan melahirkan keturunan-keturunan para pahlawan dalam Islam dan para kesatria dalam Islam, yaitu Bani Tut. Pada pertengahan abad ke-6, kaum Turki melakukan migrasi menuju wilayah barat dikarenakan tekanan dari sepupu mereka, yaitu kaum Mongol. Di antara mereka ada yang berimigrasi ke utara dan menjadi Kristen. Suku Turki yang paling besar yaitu Bani Oghuz. Mereka berimigrasi ke wilayah Persia yang pada saat itu telah takluk oleh kaum muslim. Tukril Bey, seorang bangsawan Bani Oghuz, pemimpin Kesultanan Seljuk, lalu memimpin kaum Turki untuk menghancurkan perlawanan Bani Buwayhi yang beraliansi pada tahun 1055 dan menghasilkan kemenangan yang mana menyelamatkan Khalifah Abbasiyah dari kehancuran. Sultan Saljuk berikutnya dijabat Muhammad dengan gelar Alp Arslan. Pada masanya ia mencanangkan panji Islam di tanah kekuasaan Bizantium atau Romawi, sehingga Romawi yang mana Kaisar Bizantium Romanus IV Diogenes murka, kemudian memulai perang pasukan Bizantium dan pasukan gabungan Eropa yang berjumlah 200.000 untuk menghentikan gerakan Alp Arslan yang mempunyai pasukan hanya sekitar 20.000 pada saat itu. Lalu Alp Arslan itu mengirimkan surat di mana kayak surat perdamaian kepada Kaisar Bizantium untuk utusan damai, tetapi ditolak. Akhirnya kedua pasukan ini tuh berperang pada tahun 1071, yang mana pertempuran ini tuh dimenangkan oleh Alp Arslan dan Romanus IV Diogenes ditangkap dan diserahkan ke Alp Arslan. Sejak inilah orang Romawi itu kayak memandang umat Islam tuh sangat melihat kekuatan dari kaum muslim, dan mereka meminta bantuan kepada orang Kristen Katolik di Roma, dan inilah penyebab muncul dari awalnya perang salib. Tetapi setelah pertempuran itu Alp Arslan wafat dan penerusnya tidak bisa menjaga persatuan Islam, sehingga jatuhnya Yerusalem dan mereka mendapatkan Al-Quds di Israel. Setelah jatuhnya Al-Quds, muncullah seorang kesatria keturunan Turki Saljuk yang bernama Nuruddin bin Imanuddin Zaki, yang mana memiliki pegawai, salah satunya itu bernama Najenu bin Ayub. Najenu bin Ayub itu mempunyai anak bernama Yusuf, yang mana dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, yang akan menaklukkan Yerusalem.
kembali dan mengganti situasi politik dari Kesultanan Saljuk menjadi Kesultanan Al-Ayyubi. Di masa inilah muncul pahlawan lagi dari kaum muslim itu sendiri dari keturunan Bani August yang bernama Ertugrul bin Sulaiman Shah. Kemudian menyatukan Bani August menjadi satu dan kelak melahirkan anak bernama Osman. Selanjutnya itu Osman inilah yang akan menjadi cikal bakal Kesultanan Utsmani. Memiliki guru yang bernama Syekh Edebali serta ia menikah dengan anak gurunya tersebut dan mempunyai anak bernama Orhan Ghazi. Impian terbesar Osman adalah menaklukkan Konstantinopel. Adapun Orhan Ghazi ini berarti Ghazi orang-orang yang berperang adalah titel tertinggi yang dimiliki oleh orang-orang Turki. Selanjutnya pada tahun 1326 menjadikan ibu kota Kesultanan Utsmani di kota Bursa agar lebih dekat dengan Konstantinopel. Ketika terjadi gempa bumi, Orhan itu pada tahun 1354 dapat menguasai Gallipoli, sebuah kota pertahanan yang terletak di Selat Dardanella. Dan ini memantapkan posisi mereka di Eropa dan sekaligus di Asia. Dan pada tahun 717 kaum muslim akhirnya kembali menginjak tanah Eropa. Murad I sebagai pengganti Orhan merupakan seorang administrator yang sangat cakap. Dan pada tahun 1361 ia menaklukkan kota kedua terpenting setelah Konstantinopel yang bernama Adrianopel dan mengganti kota tersebut menjadi kota Edirne. Selanjutnya Kesultanan Utsmani itu dipimpin oleh Sultan Bayezid I. Sultan Bayezid I itu mengepung Konstantinopel, tetapi terjadi suatu bencana atau ancaman di mana timbullah ancaman dari Timurlang, yaitu keturunan dari Genghis Khan bangsa Mongol, yang mana bangsa Timurlang atau dari keturunan Genghis Khan ini juga ingin menguasai wilayah Asia Timur. Mendengar wilayah Asia Timur Utsmani dalam bahaya, maka ia dan pasukannya beralih menuju Ankara. Tetapi ia dikalahkan oleh Timurlang pada tahun 1402, di mana kekalahan ini menyebabkan Sultan Bayezid I ditahan dan meninggal di penjara. Selanjutnya kekacauan itu berlanjut, di mana di Kesultanan Utsmani dimulai, yang mana diakibatkan keturunan dari Bayezid I itu memperebutkan kekuasaan. Selanjutnya selang 10 tahun berlalu, barulah Mehmed I dapat menyatukan seluruh Bani Utsmani yang terpecah. Maka ia digelari pendiri Utsmani setelah Utsman I. Adapun Mehmed I memiliki anak bernama Murad II, dan Murad II inilah memiliki anak, dan anaknya inilah yang bernama Muhammad Al-Fatih, di mana ia kelak akan menaklukkan kota Konstantinopel pada usia 21 tahun. Adapun Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel ini lahir pada 29 Maret 1432. Diawali sejak beliau masih kecil. Sejak kecil itu Muhammad Al-Fatih itu sudah dididik intensif dengan dua gurunya, yaitu yang bernama Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh A'aq Samsudin. Di mana pelajaran Muhammad Al-Fatih pertama kali yaitu pelajaran tentang adab. Syekh Ahmad Al-Qurani juga mengajarkan beliau tentang Al-Quran. Muhammad Al-Fatih sejak kecil itu dibilang terlalu nakal, sehingga gurunya memukul dengan tongkat dengan pukulan yang sangat keras di tengah-tengah majelis, sehingga Muhammad Al-Fatih jera dan menghormati gurunya tersebut. Di bawah tempaan Syekh Ahmad Al-Qurani yang merupakan gurunya, pada usia 8 tahun itu Muhammad Al-Fatih itu sudah menghafalkan Al-Quran dan juga telah menguasai beberapa bahasa. Syekh A'aq Samsudin ini sendiri merupakan guru yang membentuk mental beliau, yaitu mental seorang Muhammad Al-Fatih. Cara guru Syekh A'aq Samsudin mengajarkan Al-Fatih adalah dengan selalu menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah SAW dan pengorbanannya dalam Islam, serta menceritakan juga
kepelawanan dari sahabat-sahabat Nabi dan para penakluk awal dan menegakkan Islam. Dan kesatriaan para sahabat Nabi ini diceritakan juga dengan kehebatan mereka. Selanjutnya yaitu Guru Muhammad Al-Fatih juga menanamkan kepribadian Rasul melalui sirahnya kepada Al-Fatih. Bahkan Syekh Al-Samsudin selalu mengulangi perkataannya bahwa kamulah Muhammad Al-Fatih, pemimpin yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW. Al-Fatih menyadari bila keinginannya untuk menjadi bisarah atau janji yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dipengaruhi dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ia tidak pernah sekalipun melewatkan sholat malam dan sholat rawatib semasa balik hingga ia meninggal. Al-Fatih sadar bahwa selain menempa dirinya dalam menaklukkan Konstantinopel, ia juga harus menjadikan pasukan yang menjadi sebaik-baiknya pasukan, karena Konstantinopel hanya dapat ditaklukkan dengan pemimpin dan pasukan yang terbaik, di mana pasukan terbaik yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih itu bernama Yeniseri berupa pasukan. Al-Fatih juga menambahkan sekitar 7.000 pasukan dan pengawal pribadinya kepada divisi Yeniseri. Tidak cukup sampai di sana, yang akan dihadapi Muhammad Al-Fatih itu berupa tembok Konstantinopel yang tidak bisa ditakluk selama 1123 tahun. Dan selanjutnya, bagian paling penting dalam strategi Muhammad Al-Fatih yaitu dapat menahan dan mengawasi pergerakan logistik di Konstantinopel, karena Selat Bosporus ibarat nadi utama yang mengalirkan kehidupan ke Konstantinopel, dan dia mendirikan benteng tersebut yang bernama Rumeli Hisari dan dapat berdiri pada 4 bulan setelahnya. Dan seolah selanjutnya jawaban dari Allah, pada tahun 1452 seorang ahli senjata dari Hungaria datang dan menawarkan keahliannya dalam membuat senjata berupa meriam. Muhammad Al-Fatih selanjutnya menerima rancangan Orban ini dan memerintahkan bawahannya untuk memperlakukan Orban dengan baik dan membayar keahliannya 4 kali lipat dari permintaan Orban. Dan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan gubernurnya di setiap wilayah, khususnya kota-kota pelabuhan, untuk berkonsentrasi membangun kapal perang. Setidaknya pada saat itu ada 400 kapal yang berhasil dibuat, dan Muhammad Al-Fatih berhasil mengumpulkan pasukan sejumlah 250.000 orang kesatria. Selanjutnya pada 5 April pasukan telah berkumpul dan Sultan serta Muhammad Al-Fatih. Selanjutnya pada 6 April Muhammad Al-Fatih mengirimkan pesan kepada Kaisar Konstantinopel menawarkan 3 perkara, yaitu pertama, apakah Kaisar Konstantinopel ingin menyerah dan menyerahkan kota, yang kedua yaitu membayar jizyah, dan yang ketiga atau mereka ingin diperangi. Kaisar Konstantin memilih pilihan peperangan. Menjelang tengah hari, Muhammad Al-Fatih membariskan seluruh pasukannya dan mereka melakukan sholat Jumat di depan dinding Konstantinopel. Setelah itu, maka penyerangan pun dilakukan melalui 3 arah. Pasukan kaum muslim yang berjumlah 400 di Laut Marmara itu mengalami kekalahan oleh 27 pasukan laut Konstantin dikarenakan kekuatan Bizantium atau Konstantinopel ini lebih besar. Hingga peperangan terus berlanjut sampailah pada tanggal 20 April penyerangan demi penyerangan ini belum membuahkan hasil. Diperparah banyak pasukan yang gugur serta menimbulkan wabah penyakit. Semangat pasukan menurun. Hal ini dikarenakan dinding Konstantinopel sampai saat itu berdiri kokoh. Adapun di saat inilah Khalil Pasha, seorang penasihat dari zaman ayah Muhammad Al-Fatih, di mana ia sebagai Perdana Menteri dari awal tidak menyetujui penyerangan ini, dan Khalil Pasha ini diketahui juga menerima suap dari Kaisar Konstantin. Tetapi ia mengatakan dan membuat mental pasukan menurun yang disebabkan oleh perkataan Muhammad Khalil Pasha tadi.
Setelah itu dikarenakan masalah ini, Al-Fatih mengumpulkan para panglimanya, dan salah satu tangan kanan Muhammad Al-Fatih, Zaganos Pasha, dan beberapa kubu lainnya tetap ingin dilanjutkannya pertempuran ini. Di tengah diskusi inilah Sultan Muhammad Al-Fatih membayangkan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu melewati yang dimaksud adalah mengangkat kapal-kapal dari double columns di Selat Bosporus, melewati daratan Galata menuju Valley of Spring di Teluk Tanduk Emas. Hal ini yang dilakukan oleh beberapa pasukan dan dibantu dengan beberapa hewan sapi dan diikat melalui tali. Selanjutnya, hal ini membuat pasukan Konstantin akan terpecah menjadi dua di utara dan barat. Maka inilah kesempatan terbesar untuk membebaskan kota Konstantinopel. Maka dari itu disepakati tanggal 21 April kapal-kapal itu akan dinaikkan melalui Bukit Galata. Hal yang mustahil pada zamannya. Dan hal hasil yang terjadi adalah pada tanggal 22 April 72 kapal berpindah dari Selat Bosporus ke Teluk Tanduk Emas dalam waktu 1 malam. Pada pagi harinya, pasukan Konstantinopel terkejut dengan melihat deretan kapal perang berjejer rapi di Bukit Galata, dan beberapa telah berlabuh di Teluk Tanduk Emas. 22 April yang mana kapal-kapal berhasil dipindahkan dengan melewati Bukit Galata ke Teluk Tanduk Emas. Maka peperangan terus terjadi sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Selanjutnya Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya dapat membuat lubang yang sangat besar pada dinding Konstantinopel, yang mana tidak mungkin dilakukan perbaikan dengan cepat oleh pasukan Konstantinopel itu sendiri. Tetapi Muhammad Al-Fatih memberhentikan dan menyuruh pasukannya untuk berhenti sementara, dan memerintahkan juga pasukannya besok untuk berpuasa sunnah. Dan keesokan harinya lagi, pada Selasa 29 Mei 1453, pada malam harinya Muhammad Al-Fatih melakukan sholat tahajud, dan selanjutnya ia memberangkatkan pasukannya. Penyerangannya dipusatkan 3 titik utama. Adapun setelah beberapa perang itu, selanjutnya pasukan terakhir yang diberangkatkan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pasukan khususnya yang disebut Yeniseri, yang mana yang telah ia persiapkan untuk menjadi pasukan terbaik. Pasukan Yeniseri dengan formasi tempur, mereka akhirnya dapat menembus pertahanan pasukan Konstantinopel, dan akhirnya Konstantinopel takluk oleh kaum muslimin dengan bendera kaum muslim yang berkibar di atas benteng Konstantinopel. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam gereja Hagia Sophia. Di dalam sana tuh terdapat banyak orang yang merasa ketakutan, dan Muhammad Al-Fatih itu memerintahkan pendeta untuk menenangkan mereka. Dan selanjutnya itu perintah Sultan Muhammad Al-Fatih yaitu menjadikan Hagia Sophia dirubah menjadi masjid dan menanggalkan semua pernak-pernik yang berkaitan dengan umat Kristen. Dan seketika itu pula Sultan meminta agar azan dikumandangkan di Hagia Sophia, dan azan itu selalu berkumandang di langit Konstantinopel. Selanjutnya Muhammad Al-Fatih terus-menerus membebaskan kota-kota yang lain hingga ke wilayah-wilayah Eropa. Kemudian ia mengerahkan pasukan yang lebih besar ketimbang pada saat penaklukan Konstantinopel. Dan pada saat itu tidak ada yang tahu kemana tujuan pasukan selain Sultan Muhammad Al-Fatih, dan semuanya dirahasiakan. Tetapi Muhammad Al-Fatih itu menutup usianya dalam kondisi bersiap untuk membuka Roma pada 3 Mei 1481 dalam usia 49 tahun. Sekian dari storytelling saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.